Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuwajahah dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan kajian rutin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Khotimul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah umatnya yang senantiasa istiqomah menegakkan, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Stikes CRC Pontianak, Bapak Nurse Uti Rusjan Hidayat MKep. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Stikes CRC Pontianak, Bapak Nurse Ali Akbar MKep. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Stikes CRC Pontianak, Ibu Nurse Mahmuri MKep. Yang kami hormati seluruh kepala bidang, kepala unit, dan dosen Stikes CRC Pontianak. Yang kami cintai seluruh mahasiswa Stikes CRC Pontianak, serta seluruh hadirin yang hadir melalui Zoom meeting ini. Baiklah, untuk mengawali kajian kita pada hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Ananda Muhammad Rizki Rahmatullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Muhammad Rizky rahmatullah sudah melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tadi. Baik, kita masuk kepada acara inti, yaitu kajian rutin yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Ansor LC dengan tema jadikan pekerjaan sebagai penghasilan mutiara keberkahan. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukron. Tafadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati ya, Ketua Stikes Pontianak ya. Kemudian Ketua Bidang serta seluruh aktivitas akademika Stikes Pontianak ya, serta seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada kesempatan yang sangat berharga ini, kesempatan yang sangat mulia ini, di hari yang mulia kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim ya, untuk bisa berbagi. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa sabar, yang senantiasa berusaha untuk mengikuti dan mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana yang diamanahkan kepada saya pada kesempatan ini, ya, tema yang akan kita sampaikan adalah tentang menjadikan pekerjaan kita ini menjadi sumber keberkahan untuk kita. Ya. Para ulama kita mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, gitu ya. Para ulama kita mengatakan apa yang disebut dengan berkah, berkah itu adalah ziyadatul khair. Kebaikan-kebaikan yang bertambah, bertambah dan bertambah. Ya. Makanya kita sering nyari berkat. Nyari berkat itu artinya biar kebaikan kita itu bertambah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, ya, memberikan satu arahan kepada kita semua. Ya. Man amila sayyi'atan, dalam surah Al-Mu'min ayat 40, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, ya, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia akan mendapatkan balasan melainkan sebanding dengan kejahatan yang dia lakukan. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa, dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah seorang yang beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka dia akan masuk surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab, mereka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak ada hisab di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat ini saya akan mengambil sebuah sebuah kesimpulan, ya, bahwa memang amal, aktivitas ataupun pekerjaan kita ini dia dibagi dua. Ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang tidak baik. Ada aktivitas yang soleh, ada aktivitas yang tidak soleh. Tentu keberkahan itu akan kita dapatkan kalau kita meyakini dan kita terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang soleh, aktivitas-aktivitas yang baik. Ya kan, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas yang tidak baik itu, ya, maka dia akan melahirkan sesuatu yang tidak baik pula. Sedangkan keberkahan itu akan didapatkan kalau kita melaksanakan amalan-amalan yang baik. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan bahwa may yuridillahu fihi khairan, ya, barang siapa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, ya, kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka iqobnya itu akan disegerakan di dunia. Ya. Artinya apa? Artinya aktivitas-aktivitas yang tidak baik itu dia akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini, ya, kita harus meyakini bahwa pekerjaan kita, amal-amal kita, aktivitas-aktivitas kita adalah aktivitas-aktivitas soleh yang baik, kemudian yang insya Allah juga akan melahirkan kebaikan, ya. Dan kebaikan itu akan terus menerus akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itulah di berbagai ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan arahan kepada kita, wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ya, amal soleh ini Bapak Ibu tentu umum ya, sangat umum. Sholat, ibadah itu adalah amal soleh. Dan sangat naif sesungguhnya kalau kita hanya mempersempit makna amal soleh itu pada aktivitas-aktivitas ibadah saja. Karena sesungguhnya amal soleh itu adalah segala kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya, aktivitas-aktivitas sosial itu adalah amalan-amalan soleh, gitu ya. Aktivitas-aktivitas soleh yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca dalam surah Al-Ma'un ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kita perhatikan ayat ini kan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Celaka kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa orang yang apa? Yang mendustakan agama? Ciri-cirinya Allah sebutkan ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua ayat ini adalah cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan sosial, ya kan? Apa namanya, membahagiakan anak yatim, kemudian berbagi dengan fakir miskin, ya kan? Itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang tidak beragama atau mendustakan agama. Baru kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallin, baru tentang ibadah, ya. Sangat apa namanya? Sangat kita kagumi ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan aktivitas-aktivitas, amalan-amalan yang berhubungan dengan sesama manusia, aktivitas sosial, membantu orang, begitu seterusnya. Tentang apa? Dikaitkan oleh Allah dengan pendustaan atau tidak mendustakan agama. Baru setelah itu Allah katakan fawailul lil musallin, baru tentang ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita sekarang ini harus kita pastikan posisi kita bahwa kita sekarang berada dalam kondisi beramal soleh. Jadi pastikan ketika kita bangun dari tidur dan akan tidur kembali bahwa seluruh aktivitas-aktivitas kita adalah aktivitas-aktivitas yang mengandung kebaikan-kebaikan. Tentu kebaikan yang dimaksud adalah dengan barometer Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya agar keberkahan ini kita dapatkan? Ya, keberkahan ini kita dapatkan. Ada beberapa arahan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ya, segala amal-amal kita termasuk pekerjaan kita dia harus berorientasikan kepada akhirat. Jadi orientasi amal kita ini jangan sampai hanya sebatas duniawi saja. Aktivitas bekerja kita itu jangan sampai hanya sekedar untuk kehidupan dunia kita saja. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayatnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya kan? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mampu menundukkan nafsunya, ya, menundukkan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal, dia bekerja, dia beraktivitas dengan orientasi kehidupan pasca kematian. Nah, ini dia, ya. Bahwa sekali lagi wa amila lima ba'dal maut. Ini orientasi amal kita. Ini adalah tujuan dari amal kita, aktivitas kita seluruhnya. Baik itu ibadah, baik itu mengajar, baik itu bekerja, ya. Baik itu mencari nafkah, baik itu berkeluarga, ya, baik itu mendidik keluarga, mendidik anak maupun pasangan,
semua itu ditujukan dalam rangka 5 ba'dal maut, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Wal akhiratu, kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang harus kita luruskan kembali orientasi amal kita, ya. Bahwa orientasi amal kita bukan hanya sekedar kita bekerja, selesai keluar dari rumah kemudian pulang lagi ke rumah, kemudian di akhir bulan kita mendapatkan imbalan dari apa yang kita kerjakan. Kalau aktivitas kita hanya sebatas itu, kita sangat merugi kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, kehidupan dunia ini hanya sebentar. Maka amal-amal kita, aktivitas-aktivitas kita, ya, usaha kita, kerja kita harus berorientasi pada apa? 5 ba'dal maut. Ya, orientasi amal kita adalah untuk kematian kita, bahasa kasar gitu. Ya, orientasi amal kita adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah berorientasi amal akhirat, jangan sampai amalan-amalan kita, tempat kita beraktivitas, keluarga kita, jangan sampai kita gadaikan untuk kebahagiaan akhirat kita. Jangan sampai. Ya, karena sekali lagi kebahagiaan di dunia ini sangat sementara, sebentar, sedangkan kehidupan akhirat kita adalah kehidupan yang sangat panjang. Nah, oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, al-kisu mandana nafsahu wa amila 5 ba'dal maut. Ini harus kita pastikan, harus kita luruskan kembali orientasi amal kita ini. Kita beraktivitas ini untuk apa gitu? Kalau saya mengajar ini untuk apa? Gitu? Kalau saya berada di lembaga yayasan pendidikan ini untuk apa saya, gitu kan? 5 ba'dal maut ini harus kita garis bawahi, bahwa seluruh aktivitas kita, ya, seluruh kerja-kerja kita, usaha kita 5 ba'dal maut. Ya, kita luruskan bahwa orientasinya adalah orientasi akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Yasin, ya, yang mungkin kita sering membaca, ya, ayat 12, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya, kata Allah, kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati, kemudian kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu yang berada di Lauhil Mahfuz. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Yasin ayat 12 ini, ya, kita juga harus, ketika kita beramal, kita beraktivitas, ada beberapa amalan yang mungkin harus kita prioritaskan. Apa dia? Yaitu amalan-amalan yang mana amalan-amalan ini tetap berbekas. Dia punya bekas, ya, pengaruhnya tetap mengalir, ya, tetap ada. Oleh karena itu Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, ya, ma qaddamu wa asarahum, dan kami akan mencatat, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh pekerjaan, seluruh amal, seluruh aktivitas, ya, wa asarahum, dan bekas-bekas atau pengaruh-pengaruh dari amal-amalan yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan itu ada dua, ya. Pekerjaan yang dia selesai, ketika pekerjaan itu sudah selesai dilakukan, kemudian ada pekerjaan atau aktivitas yang walaupun pekerjaan itu sudah selesai dilaksanakan atau kita sudah meninggal, wa asarahumnya ini masih ada kepada kita, masih kita dapatkan, ya. Hal inilah yang Allah Subhanahu wa taala
ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, "Idza mata ibnu Adam in qata'a sa'iru amalihi." Kalau anak Adam itu sudah meninggal, maka putuslah seluruh kesempatan dia untuk mendapatkan kebaikan. Ya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, kemudian apa? Au ilmun yantafi'u bihi, au waladun salih yad'ulah. Ya. Sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, kemudian anak yang apa namanya? Waladun soleh, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, atau ilmun yantafi'u, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, wa asarahum, ya, bekas-bekas yang mereka tinggalkan ini maksudnya adalah amalan-amalan yang walaupun kita sudah meninggal, kita masih mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, seperti apa? Seperti sedekah jariyah. Kita bangun masjid, ya, kita berinfak untuk bangun masjid. Selama masjid itu digunakan untuk kebaikan, walaupun kita sudah meninggal, ya, maka asarnya itu wa asarohum, ya, kebaikan-kebaikan itu masih tetap mengalir kepada kita. Ya. Kemudian apa? Al ilmun yantafi'u, ilmu yang bermanfaat itu subhanallah, ya kan? Ilmu yang kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada orang. Ketika kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menyampaikan kebaikan kepada seseorang, kemudian orang itu mengamalkan kebaikan yang kita sampaikan, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya, atau pahalanya akan juga sampai kepada kita. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami tulis apa-apa yang telah mereka kerjakan, ya kan? Mengajar itu telah mereka kerjakan, ya kan? Kemudian membangun masjid yang telah mereka kerjakan, wa asarahum, dan bekas-bekas dari apa yang mereka kerjakan, ya kan? Masjid dibangun, kemudian orang sholat di sana, walaupun kita sudah meninggal, maka kita akan mendapatkan aliran pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat, begitu seterusnya, ya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, selain punya orientasi akhirat, perlu juga kita memperbanyak amalan-amalan yang nanti asarnya itu, pengaruhnya itu, bekasnya itu masih tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia, gitu kan? Makanya dalam sebuah hadis juga ada dikatakan seperti apa? Seperti seseorang yang membuat sumur. Dia punya uang, dia buat, apalagi seperti kita di Pontianak ini, kebutuhan air bersih itu luar biasa, gitu kan? Luar biasa. Maka asarnya kepada dia yang membuat itu akan lebih banyak, akan mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Inilah yang dimaksud dengan surah Yasin ini, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kulla syai'in ahsainahu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, ya. Karena perbuatan buruk juga punya asar, punya bekas. Ada seseorang punya uang, ya kan? Kemudian dia membangun tempat prostitusi misal. Selama tempat itu digunakan untuk maksiat, maka orang itu punya asar juga, gitu kan? Punya asar, punya bekas, punya apa? Mendapatkan aliran dosa dari apa yang dia telah lakukan. Wa kulla syai'in ahsainahu. Segala sesuatu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu hisabnya Allah, hitungannya Allah, auditnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu, dia lebih jeli, lebih teliti, dan tidak ada yang terlewatkan. Nah ini, wa kulla syai'in ahsainahu, perbuatan baik ataupun buruk, besar ataupun kecil, yang nyata atau tersembunyi, semua nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekali lagi, kalau ahsainahu, hitungan Allah Subhanahu wa taala tak pernah meleset dan tak pernah ada yang tertinggal. Sebesar apapun tipu daya yang dilakukan oleh manusia, gitu kan? Maka wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah, ini yang kedua yang harus mungkin kita perbanyak dari diri kita, ya, memperbanyak amalan-amalan yang walaupun nanti kita sudah meninggal, kebaikan-kebaikan itu tetap mengalir kepada kita. Ya, apalagi kalau kita yang bergerak di dunia pendidikan, ya kan, itu subhanallah, ya. Makanya salah satu hadis Rasulullah itu adalah au ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, semuanya, bukan hanya yang mengajar. Ya, kebaikan itu bukan hanya didapatkan oleh orang yang mengajar, guru, bukan hanya itu, ya. Tapi juga pengurus yayasannya, kepala bidangnya, ya, sampai kepada OB yang membersihkan membersihkan WC di tempat-tempat pendidikan, itu juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kalau WC-nya kotor, misal, orang tak nyaman mau belajar, ya kan? Mahasiswa mau belajar juga malas, ya kan? Kelas yang kurang bersih, motivasi belajar juga kurang, gitu kan? Oleh karena itu, maka kita harus banyak bergerak di bidang ini, gitu kan? Bidang apa? Amalan-amalan atau aktivitas yang walaupun kita sudah meninggal, ya, walaupun kita sudah wafat, ya, asarnya ini, pengaruhnya ini, kebaikan ini masih tetap mengalir kepada kita, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam konsep beramal ada arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amalan-amalan kita ini yang terbaik adalah yang dilakukan dengan terus-menerus, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang konsisten dilakukan, istiqomah dilakukan, kontinu dilakukan, walaupun amalan itu jumlahnya sedikit. Nah, ini nanti yang akan melahirkan keberkahan kita dalam beramal, ya. Jadi istimroriyah atau kontinu dalam beramal adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal ghulu, ya, iyyakum wal ghulu, janganlah, hindarilah oleh kalian al ghulu, sifat yang berlebih-lebihan, termasuk dalam amal kebaikan. Termasuk dalam amal kebaikan, ya. Ya, artinya apa? Artinya kita ketika beramal soleh, ya, kita berusaha seoptimal mungkin, tapi juga jangan taklif, jangan terlalu membebani, ya. Karena kenapa? Karena perbuatan yang hulu, ya, penyakit, ya, ada penyakit nanti yang timbul setelahnya. Apa misalnya futur nanti, ya. Misalnya sekali rajin sebulan, rajin terus, tapi sebulan-bulan selanjutnya jadi tidak semangat. Itu kan futur. Yaitu apa, salah satu penyebabnya adalah hulu, ya, berlebih-lebihan dalam beramal. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha. Amalan-amalan yang dilakukan dengan terus-menerus, istiqomah, kontinu, wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Ya. Tapi yang ingin digarisbawahi bukan kalimat wa in qallanya, bukan kalimat sedikitnya, tapi yang ingin kita garisbawahi adalah adwamuha. Ya, amalan-amalan yang konsisten kita lakukan. Kalau amalan sedikit, konsisten dia lakukan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mafhumnya amalan yang banyak, ya kan, yang optimal, kemudian konsisten dia lakukan,
tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk melahirkan sebuah keberkahan dalam beramal, ya, kita juga perlu mengambil isyarat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya, innallaha azza wa jalla yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyenangi seseorang yang apabila dia melakukan suatu perbuatan, iza amila amalan, kalau dia melakukan satu perbuatan, ayyutqinahu, dia lakukan perbuatan itu dengan itqon, Jadi yang dimaksud hadis ini adalah bahwa kita harus bekerja, beramal dengan itqon, dengan itqon. Apa itqon itu? Itqon itu kata para ulama ihsan. Ya, itqon itu adalah ihsan. Melaksanakan amalan dengan sebaik-baiknya. Ya, apapun posisi kita, gitu ya. Apapun posisi kita, apapun amanah yang diberikan kepada kita, maka harus dilaksanakan dengan itqon, ya, dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Karena inilah nanti yang akan mendatangkan keberkahan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya adalah seorang guru, gitu ya. Kalau saya adalah seorang guru di sekolah, maka saya harus menjadi guru yang optimal. Gitu bahasanya seperti itu, ya. Kalau saya adalah seorang seorang kepala rumah tangga, maka saya harus menjadi kepala rumah tangga yang itqon, yang ihsan. Nah, itu, ya. Kalau saya adalah bawahan, ya, maka saya menjadi bawahan yang itqon, yang ihsan, gitu. Kalau saya adalah kepala atau diberikan amanah sebagai koordinator misal, maka saya adalah koordinator yang ihsan, yang itqon. Kalau saya diamanahkan sebagai ketua panitia, maka saya adalah ketua panitia yang itqon, yang ihsan. Jadi yang ingin digarisbawahi dalam Islam itu bukan pada jabatannya, bukan pada profesinya, tapi yang ingin digarisbawahi adalah proses dari dia menjalankan aktivitas-aktivitas yang sudah diamanahkan. Apakah dia melaksanakannya dengan amanah, dengan itqon, dengan ihsan, dia lakukan dengan sebaik-baiknya, atau ada unsur khianah di dalamnya, ya, unsur khianah, ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menekankan kepada kita, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu ahadakum, sangat mencintai, Allah mencintai seseorang di antara kalian, idza amila amalan, kalau dia melaksanakan satu pekerjaan, kalau dia diamanahkan satu pekerjaan, ya, ayyutqinahu, dia lakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Nah, ini sebenarnya sangat terkait, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal yang itqon, pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan baik, itu orientasinya biasanya kembali ke yang awal tadi. Ya, orientasinya adalah akhirat. Kalau orang orientasinya dunia, ya, hanya dunia semata, ya, dia akan melaksanakan pekerjaannya dengan itqon sesuai dengan imbalan yang dia dapatkan. Nah, dia akan sangat berpengaruh. Makanya orientasi amal tadi di awal yang kita katakan, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 ba'dal maut. Itu orientasi amal. Bahwa amalan kita, aktivitas kita, jangan hanya terbatas di dunia saja.
gitu kan. Tapi kita berusaha bahwa amalan kita itu adalah 5 ba'dal maut, bahwa amalan kita itu adalah dalam rangka untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat, kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Nah, kalau orientasi amal kita sudah seperti itu, insya Allah kita bisa mengimplementasikan hadis yang terakhir ini. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang kalau dia melakukan perbuatan, dia lakukan dengan cara itqon. Nah, amal itqon ini unsurnya minimal itu ada 2 yang akan menjadi penilaian. Yang pertama adalah landasan dia beramal, itu yang pertama. Ya, tentu kita sebagai orang beriman, landasan kita beramal adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indikasi keikhlasan itu? Hadis yang di atas tadi. Ya, kita beramal untuk akhirat. Nah, itu yang pertama, titik awal kita beramal. Yang kedua, proses kita beramal. Ya, proses dalam beramal ini menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya tadi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang kalau dia mengerjakan sesuatu maka dia kerjakan dengan itqon. Itqon ini adalah prosesnya. Ya, prosesnya dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, biasanya orang yang bisa melakukan amalan dengan baik bukan hanya sekedar ikhlas, tapi dia juga harus punya kapasitas keilmuan, kafaah keilmuan. Saya tidak bisa mengajar dengan baik kalau saya tidak punya kemampuan dalam mengajar dan unsur-unsur yang lain, mengelola kelas, begitu seterusnya, ya kan. Kemudian membaca karakter setiap siswa, memahami pelajaran yang ingin disampaikan, itu adalah itqon, unsur-unsur yang membuat kita bisa itqon dalam beramal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah beramal dengan itqon ini menjadi suatu keharusan, ya. Nah, kalau pondasinya sudah benar, kemudian prosesnya sudah benar, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, kalau kita sudah berusaha, kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya, ternyata hasilnya mengecewakan, ya, maka kita tidak boleh kecewa. Kenapa? Karena 5 ba'dal maut. Kita beramal untuk akhirat, ya kan? Apa yang menjadi ketentuan Allah, ya, kita terima, ya. Nah, inilah yang yang harus kita usahakan, ya, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari amal-amal kita. Selanjutnya, arahan dari Al-Qur'anul Karim juga bahwa kita dianjurkan untuk segera menyegerakan dalam beramal soleh, ya, dan tidak menunda-nunda, ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tidak boleh menunda-nunda, nanti saja. Makanya pesan para ulama adalah iyyakum wattasyif. Ya, para ulama kita mengatakan iyyakum wattasyif. Ya. Hindarilah oleh kalian at-tasyif. At-tasyif itu adalah sebuah ungkapan, misal nanti saja. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan pada saat itu. Dia katakan nanti saja, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu di Basrah, karena pada waktu itu Abu Musa ditunjuk sebagai wali Basrah, ya, di Irak sekarang. Ya, apa kata Umar? La tujil amalal yaum ilal ghad, ya. Wahai Musa al-Asy'ari, ya, kata beliau, janganlah engkau menunda pekerjaan hari ini pada hari esok, ya. Karena pekerjaan Anda akan menjadi menumpuk sehingga Anda tidak sanggup untuk mengerjakannya dan hilanglah semuanya. Ya.
Nah, oleh karena itu sekali lagi kesempatan yang telah diberikan oleh Allah harus memang betul dioptimalkan. Selagi kita bisa melakukan, kita lakukan. Kecuali memang sudah pada batasnya, gitu kan. Tapi kalau menunda-nunda kebaikan, dia tidak apa namanya, karena kita tidak yakin gitu ya. Apakah nanti kita masih hidup, bulan depan masih hidup, begitu seterusnya. Oleh karena itu pesan beliau, la tujil amalal yaum ilal ghad. Jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan kita yang seharusnya bisa kita lakukan hari ini, kita tunda besok. Yang seharusnya bisa kita lakukan pagi ini, kemudian kita tunda di sore. Karena bisa jadi nanti di sore ada lagi hal yang harus kita selesaikan. Sehingga kata beliau, kalau kita menunda-nunda pekerjaan itu, dikhawatirkan nanti pekerjaan itu akan menumpuk dan tidak bisa kita lakukan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan mengingatkan kepada kita, wa qadimna ila ma amilu, ya. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amal-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini gitu, kemudian tidak bermanfaat untuk akhirat kita di akhirat. Tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhapus kebaikannya. Ya, Allah ibaratkan seperti apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Allah perumpamakan amalan-amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada asarnya, ya. Tidak ada yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita sudah berada di akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ana pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian banyak sekali kesalahan-kesalahan, ya. Al-haqqu minallah subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz. Berikutnya mumpung masih ada waktu, saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan. Oke, persilahkan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa sekalian, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya?
Ya, Ustadz, ada pertanyaan dari di kolom chat dari Pak Ali Akbar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah gugur niat ikhlas seseorang jika yang bersangkutan menuntut haknya yang dirasa agak terlambat diterima, padahal yang bersangkutan sudah menyelesaikan pekerjaannya? Baik, bismillah, alhamdulillah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini menarik ya pertanyaannya ya. Pertama, anak teringat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang sangat dianjurkan adalah kita memberikan imbalan kepada orang-orang yang sudah melakukan sesuatu sebelum kering keringatnya, maksudnya gitu, kering keringatnya ya. Nanti oleh karena itu, saya berupaya untuk memisahkan antara niat, karena niat itu adalah hubungan antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sekali lagi itu, niat itu adalah antara dia dan Allah. Sedangkan hak itu antara dia dan sesama manusia. Ya, apalagi kalau udah ada tanda tangan MOU begitu seterusnya kan. Misalnya di tanggal sekian dia harus sudah mendapatkan begitu seterusnya, maka sebenarnya bukan sesuatu yang apa namanya ya, justru dianjurkan bagi dia untuk menuntut haknya gitu. Bukan malah tidak dituntut haknya gitu kan. Karena tadi kita pisahkan antara niat, karena niat ini adalah pekerjaan hati ya, dia adalah antara kita dan Allah ya. Sedangkan kalau antara pekerjaan dan hak kita melakukan sesuatu, itu adalah antara kita sesama manusia gitu ya. Itu kita harus tuntut hak kita, dan ini sama sekali tidak menggugurkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Ya, apalagi kalau sudah ada MOU begitu seterusnya ya. Justru ketika kita misalnya gini, kita katakan saya mau berhenti dari aktivitas ini karena saudara tidak melaksanakan MOU yang telah kita sepakati gitu kan. Nah, itu sebenarnya harus dilakukan ya. Kalau ada kontrak antara sesama manusia itu memang harus tertulis gitu ya, tertulis. Dan ketika sesuatu itu menyalahi dari kontrak, ya memang harus dituntut ya. Dan ketika kita menuntut itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bukan justru dipertentangkan dengan orientasi kita tadi ya. Orientasi itu biarlah kita latih antara kita dan Allah ya, dan Allah. Sedangkan hak kita ketika kita di dunia ya harus kita pinta ya, harus kita pinta gitu ya. Nah, ketika seseorang menuntut haknya, kita katakan lagi itu sama sekali tidak menggugurkan keikhlasannya ya. Tetapi ketika dia orang ini ya mengikhlaskan haknya dari orang lain tadi, maka itu juga lebih baik bagi dia gitu kan, baik bagi dia ya, karena dua-duanya sama-sama baik, sama-sama diperintahkan. Kita dianjurkan juga untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita punya hak kepada orang lain, kemudian orang lain tidak bisa menunaikan haknya gitu kan, maka memaafkan itu juga baik gitu kan. Dan meminta hak kita dengan cara yang baik itu juga tidak menggugurkan keikhlasan kita, orientasi kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas ini dia pekerjaan yang sangat ikhlas ini adalah sesuatu yang bukan remang sih, maksudnya yang sangat sulit gitu ya, sangat sulit diungkapkan ya. Kalau kita baca hadis Rasulullah ya, dalam hadis yang lain, di akhirat nanti itu ada 3 kelompok yang datang mau masuk surga. Itu secara ringkasnya ya. Ada datang mau masuk surga, 1 adalah orang kaya, 2 adalah orang yang alim, yang ketiga adalah orang yang jihad fisabilillah. Ya, orang yang kaya ini datang, ya Allah, saya mau masuk surga. Ini bahasa saya, cuman Nabi menginformasikan seperti itu. Ya, saya mau masuk surga. Apa amalan Anda? Kata malaikat. Saya adalah orang kaya yang banyak berinfak, dan saya berinfak itu karena Allah.
itu lisan. Saya berinfak itu karena Allah, itu lisan dia, ya. Kemudian kata Allah hendak, ya. Kamu berinfak, kamu bersedekah itu bukan karena saya, kata Allah, tapi agar dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Kemudian tidak jadi dia masuk surga, dimasukkan dulu ke neraka. Yang ingin anak garis bawah ini, dia mengungkapkan tuh, saya melakukan ini karena engkau ya Allah, ya kan? Itu lisannya, tapi hatinya antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah kita jangan sampai salah mengukur niat seseorang, karena kita tidak tahu niat seseorang itu. Bisa jadi apa yang dia ucapkan itu, yang tahu dalam hatinya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada orang yang yang jihad fisabilillah, ya Allah saya berjihad karena engkau ya Allah, ya. Kata Allah, enggak, kamu berjihad agar engkau dipanggil sebagai seorang yang pemberani, begitu seterusnya. Akhirnya enggak jadi dia masuk surga, dibalikkan disimpan dulu ke neraka, gitu ya. Ada orang alim, ya Allah saya mengajar, saya menyebarkan ilmu, habis waktu saya, gitu kan. Saya kerjakan itu karena engkau ya Allah, gitu kan. Kata Allah, enggak, kamu mengerjakan itu bukan karena saya, tapi karena agar engkau dipanggil sebagai seorang yang alim, ya, yang pintar. Akhirnya tidak dimasukkan ke dalam surga, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi batasannya itu sangat tipis, gitu ya, sangat tipis. Nah, oleh karena itu para ulama kita senantiasa menganjurkan kita untuk apa? Untuk tajdid dunia, untuk senantiasa memperbaiki orientasi kita terus, memperbaiki niat kita terus, ya. Karena bisa jadi di awalnya kita karena Allah, di tengah-tengahnya kita ada orientasi lain yang membuat kita lalai dari tujuan utama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini ya, sekali lagi, ketika kita menuntut hak kita, itu tidak menggugurkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkanlah niat itu antara kita dan Allah. Kalau memang kita merasa ada sesuatu yang kurang dengan niat kita perbaiki terus menerus. Dan yang kedua, hak kita yang ada pada orang lain, ya berhak kita untuk menuntutnya. Dan ketika kita menuntutnya itu adalah perintah agama. Tetapi ketika kita memaafkan juga, mengikhlaskan hak kita itu diambil oleh orang lain, itu juga sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Oke, pertanyaan berikutnya kalau tidak ada dari audiens, jadi saya yang bertanya, Ustaz. Jadi misalnya ada satu keluarga itu suami istrinya bekerja gitu, Ustaz ya. Jadi tapi di kondisi keluarga itu suami istri ini selalu merasa kekurangan gitu, Ustaz. Nah, apakah di sini merasa kekurangannya itu karena tidak adanya keberkahan atau gimana, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertanyaan ini mengingatkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya meminta kepadamu, ya. Meminta apa? Pertama ketakwaan, minta ketakwaan kepada Allah. Kemudian selanjutnya itu ada 4 ya, ada 4 yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antaranya adalah takwa. Kemudian yang terakhir itu adalah al-ghina. Al-ghina itu adalah merasa cukup ya, merasa cukup. Jadi memang sekarang ini salah satu penyakit kita adalah merasa kurang terus. Itu sebenarnya penyakit ya. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa itu, meminta kepada Allah agar senantiasa kita itu merasa cukup. Allahumma inni as'alukal huda, itu doanya. Ya Allah, saya meminta kepadamu petunjuk. Ya, wat tuqa,
dan minta ketakwaan, wal afafa ya, dan minta kesucian diri, wal ghina, dan minta rasa cukup. Bukan minta kaya ya. Karena kalau minta kaya itu kalau ya namanya uang kan kurang terus, ya kan? Nah, makanya Rasulullah mengajarkan bukan minta kekayaan tapi minta cukup. Ya, mau apa, mau naik haji cukup duitnya, kan gitu kan? Ya, mau belanja baju baru cukup duitnya. Nah, gitu. Makanya minta cukup ya. Nah, oleh karena itu serba merasa kurang ini sesuatu yang negatif ya, negatif. Kalau mau dibilang keberkahannya tak ada, bisa juga ya, karena berkah itu kan dia apa namanya tadi, ziyadatul kebaikan yang pertama. Ada orang penghasilannya hanya sekian juta tapi dia hidupnya bisa tenang ya, hidupnya bisa tenang ya. Jadi buahnya itu banyak sebenarnya ya, banyak sebenarnya. Bisa ketenangan, tidak ada pertikaian di dalamnya ya, kehidupannya berjalan dengan baik ya, hubungan dia dengan tetangga baik, hubungan dia dengan keluarga baik. Ini adalah buah keberkahan ya. Walaupun apa, walaupun rezeki secara kasat mata yang Allah berikan dalam bentuk fulus itu tampaknya kecil gitu, tampaknya kecil, tapi ketenangan kan tak bisa dibayangkan dengan harta ya, tak bisa ya. Kemudian kebaikan Allah yang lain itu tidak bisa kita nominalkan dengan uang, sangat susah ya. Nah, ada orang yang gajinya misal pendapatan bisa 20 juta, 30 juta, bahkan 100 juta setiap bulan ya, tapi hidupnya tidak tenang ya. Ngelihat istrinya langsung stroke misal ya kan ya, ngelihat anaknya datang timbul penyakitnya gitu kan ya. Jadi keberkahannya itu tak ada gitu, tak ada. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana yang kecil dan yang banyak ini dia berkah untuk kita ya. Apa, kehidupan kita menjadi baik di dunia, kemudian di akhiratnya juga tetap kita dapatkan ya. Nah, oleh karena itu ya bisa jadi tadi suami istri bekerja, kemudian datang ke rumah hanya penghasilannya misalnya sang suami penghasilannya sekian, sang istri penghasilannya sekian ya. Kemudian ternyata di rumahnya nauzubillah banyak terjadi masalah, misal anaknya tawuran, anaknya hamil di luar nikah, begitu seterusnya ya. Mungkin ada yang harus dikoreksi dari prinsip dalam berkeluarganya ya, prinsip hidupnya, prinsip berkeluarganya mungkin harus ada yang dievaluasi lah. Anak kira seperti itu akhi ya. Wallahu a'lam bishawab. Suara antum belum. Oh ya, Afan, syukran Ustaz atas penyampaian materinya. Tibalah kita di penghujung acara. Berikut saya mintakan kepada Ustaz untuk memimpin doa pada penghujung acara ini. Pada Ustaz, tafadhol. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan agenda kita pada pagi hari ini ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah ya, amal-amal kita diberkahi, aktivitas kita diberkahi, kemudian keluarga kita juga diberkahi, rizki kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الحاجة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والتقى. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والتقى. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz. Anda selaku MC mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara ini. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin pamit ya. Ya. Ya, syukran Ustadz. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang masih di Zoom, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim linknya di kolom chat.